Kamu nggak mikir ya? Kamu kan sudah dapat bagian warisan. Ini bukan jatah kamu. Udahlah, saya capek. Ya, nggak usah ngomong soal masalah warisan lagi. Titik. Pada habis-habisnya nih orang minta terus warisan. Ampun, Papa kira siapa? Aku nunggu kamu pulang, Pak. Tumben Mama nunggu di luar. Ini masuk, Ma. Bawa apa ya? Seperti amis gitu ya? Mama cium nggak bau amis? Kenapa badan Wita baunya nyengat banget ya? Ma. Itu apa, Ma? Ya Allah, kok bisa jatuh sendiri dan pecah begini? Kenapa, Ma? Foto keluarga kita jatuh dan pecah gitu. Mama khawatir terjadi ada apa-apa. Apa ini suatu pertanda ya? Ya, bisa aja tadi cuma ada angin kenceng kali, Ma. Gak mungkin, Bella. Kan semua jendela udah Mama tutup. Angin dari mana? Ya udah, mendingan sekarang kita banyak doa aja deh, Mang. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, semua baik-baik aja. Udah, Mama tenang ya. Ma, Papa udah pulang, Ma. Mobilnya udah datang. Mobilnya ada. Tapi kok Papa nggak langsung masuk ya? Ya juga ya. Papa di mana, Ma? Kita lihat yuk. Ya Allah, Ma. Biar panggil dokter yang depan dulu ya, Ma. Mama, secepatnya nikahkan Bella. Apapun resikonya, Ma. Secepatnya, Ma. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Muhammad. Kita harus tenang ya, Ma. Kita harus ikhlas. Mama masih nggak nyangka secepat itu Papa pergi ninggalin kita. Aku juga sedih, Ma, kalau inget besok aku nikah tanpa Papa. Kamu bilang apa, Wita? 2 minggu lagi Bella akan menikah. Gak punya otak kamu ya. Suami kamu itu baru aja meninggal. Iya, Wita. Bude juga sebagai budenya Arman merasa keberatan karena itu pantang. Apalagi dengan jarak 1 bulan kematian. Kamu gimana sih? Kata aturan banget. Ini suami kamu sendiri. Seharusnya 40 hari, bahkan 100 hari masih hari berduka. Bukan buat pernikahan. Paman, Bude, tolong jangan bahas ini semua sekarang. Papa juga baru aja dikubur, kan? Mama kamu duluan yang memulai ngomongin masalah pernikahan kamu. Tapi bisa kan biarkan kami tenang dulu. Ayo, Ma, kita istirahat dulu. Gak usah sedih lagi ya. Mama nggak perlu dengerin omongan orang lain, ya. Mama tahu kamu pusing. Karena 2 minggu lagi kamu akan menikah. Pasti itu berat buat kamu. Aku juga bingung, Ma. Undangan udah aku sebar. Makanya aku tuh sekarang benar-benar bingung aku harus gimana. Kita akan melanggar mitos, Nak. Karena semuanya percaya akan mitos itu. Kalau kita melanggarnya,
akan ada kesialan yang menimpa. Iya. Tapi Mama nggak percaya, Nak. Mama lebih percaya sama Allah. Pasti kita akan baik-baik aja. Kenapa tetap aja sih ngotot mereka? Tetap aja si Bella mau nikah juga. Itu lagi si Arman. Udah mau mati, masih aja resek. Ya, segala ngomongin menikah Bella lagi. Sekarang aku nggak mau Mama jadi pusing karena hal itu ya. Sekarang Mama coba istirahat ya. Iya, Nak. Tapi kamu jangan gagalin pernikahan kamu. Ya. Karena Papa ingin sekali kamu menikah. Dan itu pesan terakhir dari Papa. Kamu kenapa aja sih? Kamu ada uang kan? Aku butuh sekarang. Mas, uang yang kemarin aku kasih mana? Pakai nanya. Ya udah habis lah. Aku kan kalah judi. Kamu juga tahu itu. Pokoknya rumah ini jangan sampai jatuh ke tangan si Bella. Ya, kamu harus bisa dapatkan warisan dari rumah ini. Ya makanya Mas, kamu juga harus bantuin aku dong buat gagalin pernikahan Bella. Gimana sih? Susan, ini ada uang duka dari warga. Mau taruh di mana ya? Apa dikasih ke Wita aja? Biar aku aja Bude yang masuk ke dalam. Oh ya sudah, tolong kasihkan ya. Bude permisi dulu ya. Iya Bude. Kebetulan aku lagi butuh. Ada uang ini. Wah kamu Mas. Iya, tapi ingat ya, jangan sampai ada yang lain curiga. Jadi bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Apa kita tunda aja dulu? Soalnya kan papa kamu baru aja meninggal. Nggak perlu Mas. Kita teruskan aja semuanya. Kita harus bisa melangsungkan pernikahan kita sesuai dengan rencana awal. Tante Susan? Kalian berdua ini benar-benar nggak punya hati ya. Di kondisi berduka kayak begini, kalian masih aja ngebahas pernikahan. Pokoknya pernikahan kalian tunda tahun depan aja. Tante, tapi kami udah mempersiapkan semuanya Tante. Undangan juga udah disebar semuanya Tante. Bodo amat. Batalin aja semuanya. Nggak bisa Tante. Mama juga udah kasih izin aku. Dan sebelum Papa meninggal, Papa mau kita itu menikah secepatnya. Kamu jangan ikutin omongan mama kamu. Mungkin pada saat itu papa kamu di kondisi yang nggak sadar. Atau mau meninggal. Udah, pokoknya tante nggak setuju. Astagfirullahaladzim. Nyeluk banget sih. Astagfirullahaladzim. Susan, apa-apaan sih? Saya tuh baru selesai sholat. Belum juga berdoa udah kamu tarik. Alah, kelamaan kalau nunggu kamu doa. Aku tahu maksudnya. Kamu menikah sama Mas Arman karena kamu pengen hartanya Mas Arman kan? Habis itu kamu buat pesta pernikahan Bella. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Aku tuh cuma ngikutin amanat suamiku. Alasan amanat. Bilang aja kamu mau ngomong sama semua orang, biar semua orang tuh dukung kamu buat pernikahannya Bella. Iya kan? Dasar kamu sendiri. Tante kenapa kasar sih sama Mama? Itu karena kalian berdua nggak pernah peduli sama kematian Mas Arman. Aku cinta banget sama Mas Arman. Walaupun aku dari keluarga miskin. Aku menikah bukan karena hartanya. Bohong kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu itu pengen cepet-cepet nikahin Bella supaya warisan ini semua jatuh ke tangan kamu dan Bella. Iya kan? Kamu lihat aja. Kalau kamu coba-coba berani menikahkan Bella, kamu akan menyesal. Keluarga Bella sampai bertengkar begitu ya. Aku lanjutin pernikahan ini nggak Ardi! ya? Bella? Bella, kamu ngapain di sini? Bella, muka kamu kok pucat banget? Bella, kamu marah ya sama aku? Maafin aku ya. Tadi aku langsung buru-buru pulang karena aku nggak enak. Tante Susan udah marah-marah kayak gitu. Maaf ya. Aku mau ikut kamu, Mas. Tolong antarkan aku beli obat. Ya udah deh, ayo ikut aku yuk. Kita ke apotek ya.
kok udah pakai sweater masih dingin aja ya? Dan badan Bella kenapa jadi berat banget gini? Bel, ini Monica berat badan kamu naik ya? Ini terasa berat banget, kayak biasanya. Tapi nggak masalah kok. Mau kamu gede kek, kamu kecil kek, itu nggak bakal ngerubah perasaan cinta aku sama kamu. Lah bro, dia kok nggak percaya setan? Bel, kamu ngagetin aku aja. Motor itu kenapa? Kok masuk ke semak-semak? Astaga, di bawahnya ada jurang. Orang itu tahu nggak sih? Dia bisa terjun ke jurang. Aku harus kasih tahu dia. Gimana? Dapat nggak warisan rumahnya? Jangan berisik mas, jangan ganggu aku. Aku lagi berusaha mengirim jin untuk menyerang Ardi calon suami Bella. Kalau dia mati, gak akan ada yang namanya pernikahan. Apa nggak sekalian aja kamu bikin celaka itu Wita sama Bella? Mas ini gimana sih? Kalau Ardi yang mati, otomatis Bella akan jadi stres dan gila. Pokoknya rumah warisan itu harus jadi milik kita. Pokoknya lihat aja mas, siapapun yang mencoba menghalangi rencana aku, akan kuhancurkan dan akan kuhilangkan nyawanya. Hei, kamu jangan ganggu manusia! Bel, kita udah mau jatuh, Bel! Mas, berhenti, Mas! Setan! Tolong! Ya Tuhan, selamatkan dia ya Tuhan. Tolong! Mas, Mas gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa. Cuma baret dikit aja. Makasih ya udah nolongin gue. Bella, pacar gue mana Bella? Bella! Dia bukan pacar kamu. Dia itu jin yang menyalakai kamu. Makanya dia ajak ke sini. Dia pengen kamu mati. Ya Allah. Kenapa kamu? Mas, aneh mas, jinnya kembali lagi ke dalam botolnya mas, dan berubah menjadi asap merah. Artinya apa? Itu artinya mas, serangan kita gagal. Ardi lolos, dia belum mati mas. Roy, pokoknya lo harus datang ya ke nikahan gue sama Bella. Iya, semoga ya kalau nggak ada halangan. Tapi aku beneran nggak tahu loh. Kalau papanya Bella itu meninggal mendadak. Mungkin aku besok mau ke rumah Bella untuk duka cita. Oke. Oh ya, banyak-banyak doa ya, biar selamat. Soalnya calon pengantin biasanya banyak gangguan. Iya Roy, makasih banget ya lu udah bantuin gue tadi. Ya, Kalau nggak ada lu, gue nggak tahu deh bakal gimana. Oke deh, gue duluan ya. Ya Roy. Siapa laki-laki itu? Kenapa dia terlihat marah? Dan ada perempuan. Apa maksud penglihatanku? Aku senang Roy akhirnya kamu datang. Iya Bel, maaf ya kalau aku nggak tahu papa kamu meninggal. Sekali lagi aku turut berduka cita ya. Kamu yang tabah. Iya Roy. Itu kan wajah pria yang hadir di pandangan aku. Tapi di fotonya kelihatan pria baik. Kenapa yang hadir di pandanganku sosok pucat, marah-marah dan muka agak seram begitu? Semoga salah perasaan aku. Bel, mana mama kamu? Panggil tante mau ngomong sebentar. Aku panggil Tante. Sebentar ya Roy.
Tapi kok kayaknya nggak enak banget tantenya Bella. Ada sesuatu yang disembunyi. Maaf tante, aku mencium bau busuk dari dalam tas tante. Tante bau apa ya? Siapa kamu? Lancang kamu yang ngomong seperti itu ke saya. Bel, siapa teman kamu ini? Ada apa, Susan? Maaf tante, saya nggak akan ganggu lagi. Kalau gitu, permisi. Kenapa aku merasa terancam ya lihat anak itu? Bella, siapa teman cowok kamu tadi? Itu Roy Kiyoshi, Tante. Teman kuliah aku. Aneh, tante galak banget. Kenapa dia serem banget? Kayaknya dia nggak suka aku datang ke sini.